Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami hari ini, yaitu Ad-Darsu Ats-Tsalits Asyar, pelajaran ke-13 yang berjudul Al-Hizbu Asy-Syu'u'i Al-Indonesi, yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pada paragraf pertama akan disampaikan oleh Inayatul Fitrah. Kepada Inayatul Fitrah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hizbu Asy-Syu'u'i Al-Indonesi. Ta'assasat asy-syu'u'iyyah di Indonesia sanatan 1921 atau 23 sanatan qabla istiqlali Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Komunisme didirikan di Indonesia pada tahun 1921 atau 23 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Angkara hadzal mazhabu ar-ra'saniyyata allati tatawwaru fi Amerika wa duwali Eropa. Paham ini menolak kapitalisme yang berkembang di Amerika dan negara-negara Eropa. Wa wafaqat ra'ya Karl Marx alladhi assasa ra'yahu fi Rusia. Komunisme ini sejalan dengan pandangan Karl Marx yang membangun gagasannya di Rusia. Haitsu inna ad-dawlata tamliku kulla syai'in minal aradi wasyarikati was-sina'ati was-sarawati tabi'iyyati, di mana negara memiliki segala sesuatu termasuk tanah, perusahaan, industri, dan kekayaan alam. Kama la ta'tarifu biwujudil ilahi. Selain itu, komunisme tidak mengakui keberadaan Tuhan. Wala yamliku sya'bu illa ad-dawa'i al-manziyyati. Selain dan rakyat hanya memiliki barang-barang rumah tangga. Jadi, Partai Komunisme ini didirikan di Indonesia pada tahun 1921 atau 23 tahun sebelum kemerdekaan. Yang dimana paham komunisme ini menolak kapitalisme yang berkembang menolak kapitalisme, yang dimana pemahaman ini berkembang di Amerika dan negara-negara Eropa. Komunisme ini juga sejalan dengan pandangan Karl Marx, yang dimana dia mengembangkan pemahaman komunisme ini di negara Rusia. Negara di mana negara Rusia itu memiliki segala sesuatu termasuk tanah, perusahaan, industri, kekayaan alam, dan komunisme ini tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan, yang dimana rakyat hanya memiliki barang-barang rumah tangga. Baik, terima kasih kepada Inayatul Fitrah atas penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain? Atau Inayatul Fitrah ingin memberikan pertanyaan? Saya ingin memberi pertanyaan kepada teman-teman semua. Apa arti dari al-mazhabur ra'saniyyah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Inayatul Fitrah. Al-mazhabur ra'saniyyah berarti kapitalisme. Oke. Terima kasih kepada Cahayani. Baik, selanjutnya pembahasan kita akan disampaikan oleh
oleh teman kita yaitu Elza. Bismillahirrahmanirrahim. وبعد الاستقلال Indonesia صارت الشيوعية حزبا رسميا لدولته. Setelah kemerdekaan Indonesia, komunisme menjadi partai resmi negara. وضم هذا الحرب أكثر أعضائه من عمال في صناعة وشركة بل بعضهم مزارعين. Dan partai ini mencakup sebagian besar anggotanya yang merupakan pekerja di industri dan perusahaan dan bahkan beberapa petani. وهو من أربع الفرق الكبيرة ذلك الحين. Partai ini merupakan salah satu dari 4 kelompok besar pada saat itu, yakni Masyumi, Hizbi Yuslihul Islam, wa Nahdlatul Ulama, wa Hizbi Syu'uli Indonesia, wa Firqati Qaumiyatin Indonesia, yaitu Partai Reformasi Islam, Kebangkitan Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasionalis Indonesia. وأساس المحدث سكرنا رئيس الجمهورية الإندونيسية أول هذا البلد. Dan Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. على هذه الفرق أربع بل لقبلها بأرجل أربع. Mendirikan negara ini di atas 4 golongan dan bahkan menjulukinya sebagai 4 kaki. كأن هذه الدولة تقوم على هذه الفرق الأربع, yang mana seolah-olah negara ini didasarkan pada 4 golongan tersebut. Nah, jadi setelah kemerdekaan Indonesia, negara ini dibangun dengan berdasarkan keragaman resmi negara ini, yang juga mewakili kelas pekerja industri, perusahaan, dan petani. Selain Partai Komunis Indonesia, ada 3 kelompok besar lainnya, yaitu Partai Reformasi Islam dan Nahdlatul Ulama, dan juga Partai Nasional Indonesia, yang mana golongan tersebut dinamakan dengan golongan 4 kaki. Nah, baik, dari sekian penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya. Jadi kan tadi di materi yang Elza jelaskan di situ ada disebut dengan 4 kaki. Jadi kenapa disebut 4 kaki? Jadi pertanyaannya, kenapa disebut dengan 4 kaki? Karena Soekarno meyakini bahwa golongan-golongan tersebut menciptakan dasar negara yang kokoh dan memajukan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Baik, terima kasih kepada Elza yang telah menyampaikan penjelasannya. Kemudian paragraf ketiga akan disampaikan oleh teman kita Sultan Syekha. Kepada Sultan Syekha, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan paragraf yang ketiga. Fi awal sittinat, pada awal tahun 60-an, hadathat azmatun mukhtalifatun di Indonesia. Terjadi berbagai krisis di Indonesia. Wa syadduha, dan yang paling parah, azmatun iktisadiyah. Dan yang paling parah adalah krisis ekonomi. Fatawaqqafat masyru'an at-tanmiyyah fi jami' nawahiha. Proyek pembangunan di berbagai sektor terhenti liqillatil maliyah, karena kekurangan dana. Hadihi ila i'tiradatil mukhtalifah, dan hal ini menyebabkan berbagai protes. I'tiradatil mukhtalifati minal ijtima'iyyah, berbagai protes sosial, wal ideologi wasiyasiyah, dan politik. Haitsu tansya'u, yang muncul di kalangan quwwatil musallah, yang muncul di kalangan militer
wal ahzabi partai politik, wal ahzabi as-siyasiyah partai politik, bahkan fi sunufi sya'bi, bahkan di berbagai lapisan masyarakat. Jadi dari paragraf ini dijelaskan bahwasanya pada awal tahun ke-60 itu terjadi berbagai krisis di Indonesia, dan yang paling parah itu adalah krisis ekonomi, sehingga akibat dari krisis ini banyak proyek-proyek pembangunan ini terhenti karena kekurangan dana. Hal ini juga memunculkan berbagai protes, baik dari sosial, ideologi, dan politik yang muncul di kalangan militer, kemudian partai politik, bahkan di berbagai lapisan masyarakat. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya. Tadi setelah dijelaskan sudah terjadi krisis di Indonesia pada tahun 60. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi krisis ekonomi itu pada tahun 60 di Indonesia? Apa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi tahun 60 di Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi yang tidak efektif, ya. Seperti misalnya contoh pembangunan seperti proyek-proyek besar yang tidak ada manfaatnya, seperti mercusuar dan juga pembangunan Monas. Jadi pembangunan proyek ini tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian inflasi yang tinggi, dan pada tahun 1960-an ini tingkat inflasi itu mencapai lebih dari 600%, dan ini juga yang menyebabkan kenapa terjadinya krisis. Kemudian defisit anggaran negara, kemudian ketidakstabilan politik dan penurunan ekspor, serta yaitu krisisnya kepercayaan terhadap pemerintah, mana memang rakyat ini sudah kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah akibat situasi ekonomi yang buruk. Mungkin itu jawaban yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sendiri dari saya sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah membahas tentang krisis ekonomi pada tahun 60. Kita akan melanjutkan pembahasan pada paragraf keempat yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Husnul. Kepada Husnul kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan paragraf keempat. Karihalizmu al-syuyu'iyyu al-quwata al-muslihatal bariyata liburuzi fi nasri. Partai Komunis Indonesia Angkatan Bersenjata Darat untuk keunggulan mereka dalam kemenangan negara. Ad-Daulati Sola min Indonesia, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Wa talaba al-syuyu'iyuna minal hukumati antusallihal al-amala wal fallahina. Komunis meminta pemerintah untuk mempersenjatai para pekerja dan petani. Fa'tarodathum i'tiradan qawiyan al-quwwah, sehingga mereka sangat ditentang oleh angkatan bersenjata darat. Al-muslihatu al-bariyatu balil aksi anna ba'dal quwwati al-muslihati tu'ayyidu hadzal hizbah. Sebaliknya, beberapa angkatan bersenjata mendukung
marah dan mencoba melawan mereka dari pasukan darat. Waqatalu kibarahum kamathali Ahmad yani Esparmen Subartu wa ghairihi, dan mencoba melawan mereka dari pasukan darat dan membunuh ketua mereka seperti Ahmad Yani dan Esparmen Subarto dan lainnya. Jadi Partai Komunis Indonesia pernah mengusulkan untuk mempersenjatai pekerja dan petani yang bertentangan dengan militer. Pada 1965, GKI mencoba melakukan kudeta melalui Gerakan 30 September yang berujung pada pembunuhan perwira tinggi militer seperti Jenderal Ahmad Yani. Peristiwa ini menyebabkan penghancuran PKI dan pemecahan dalam militer, pembebasan Irian Jaya atau Papua dari Belanda pada 1962 tidak terkait dengan PKI, melainkan merupakan bagian dari upaya Indonesia mengintegrasikan wilayah tersebut. Sekian dari materi saya. Baik, siapa yang ingin bertanya? Ini ingin bertanya, apakah Partai Komunis Indonesia terlibat dalam pembebasan Irian Jaya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elza. Apakah PKI terlibat dalam pembebasan Irian Jaya? Tidak, pembebasan Irian Jaya pada 1962 lebih terkait dengan upaya integrasi wilayah Indonesia, bukan dengan PKI. Baik, saya ingin sedikit memberi masukan atau memperbaiki baris yang dibaca oleh Husnul tadi. Pada baris kedua sebelah kanan, Husnul bacanya min Portugal wa dhammuha ila Indonesia. Kita benarkan menjadi wa dhammiha. Kenapa wa dhammiha? Karena di depan Portugal ada min harfun jar yang membuat dhammiha menjadi kasrah. Kemudian pada baris ketiga di ujung sebelah kiri sebelum koma, Husnul mengatakan antusalliha al-amal, yang sebenarnya di sini adalah antusalliha al-ummal, bekerja artinya. Baik, kemudian kita akan melanjutkan penjelasan kita pada paragraf kelima yang akan disampaikan oleh Richard Hayani. Baik, saya akan melanjutkan paragraf 5. Walakinna quwwatal musallahatan bariyata tusallihu munazzamatit talabati bil islihati wa tudarribu istiqmalaha. Namun, Angkatan Darat mempersenjatai organisasi-organisasi mahasiswa dengan senjata dan melatih mereka cara menggunakannya. Wa fi hadhil azmatil syadidati qama salatun min kibaril quwwatil musallahati. Dengan krisis besar ini, 3 tokoh penting angkatan senjata, yakni Muhammad Yusuf, Wabaski, wa Amri Mahmud, yaitu Muhammad Yusuf, Basuki, dan Amir Mahmud. Yuqabiluna Sukarno wa qalu lahu inna dawlata lam takun fil istiqrari wa labudda li ra'isil jumhuriyati bi anna yunshiya jawwa fatul izbi syuyu'i bi Indonesia. Bertemu dengan Soekarno, mereka mengatakan bahwa negara tidak stabil dan Presiden Republik Indonesia harus membubarkan Partai Komunis Indonesia.
Wa amara Soeharto al-amni fi jami'il baladi. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk menciptakan situasi keamanan di seluruh negara. Wa huwa dzalika hini ra'isul arkabi lil quwwatil musallahatil bariyati. Pada suatu itu Soekarno adalah kepala staf anggota darat. Saat itu Soeharto menerima tugas ini, kemudian menjadi Presiden Indonesia. Liddaulati wa istaqsala syuyu'iyya bi Indonesia summa tuwala ri'asata limudati isnani wa salasuna sanatan. Kemudian menjadi Presiden Indonesia dan memimpin negara selama 32 tahun. Wa tanazzala minar riyasati lisyiddati talabi minat talabati wasya'bi. Akhirnya ia mengundurkan diri karena desakan kuasa dari mahasiswa dan rakyat. Wa wallana ibahu muhandisu Habib, lalu menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya yaitu Insinyur Habib. Jadi, Angkatan Daratan Indonesia mempersenjata dan melatih organisasi mahasiswa dalam menghadapi krisis besar. 3 tokoh militernya yaitu Muhammad Yusuf, Basuki, dan Amir Mahmud bertemu dengan Presiden Soekarno meminta pembubaran Partai Komunis Indonesia karena ketidakstabilan negara. Soekarno kemudian menginstruksikan kepada Soeharto, Kepala Staf Angkatan Darat, untuk menciptakan situasi keamanan. Soeharto berhasil menghapus PKI dan menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun. Ia mengundurkan diri akibat tekanan dari mahasiswa dan rakyat, menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Habib. Baik, terima kasih kepada teman-teman kita yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Kami harap ini akan menjadi jembatan kepada kita untuk lebih mengetahui sejarah PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang di sini saya sebagai pembicara terakhir akan menyimpulkan materi kita hari ini yang berjudul Al-Hizbu Asyuyu'iyyu Al-Indonesiyu, yang artinya adalah Partai Komunis Indonesia atau kita sebut itu PKI. Sebenarnya apa dulu itu PKI? Yang sering kita sebut banyak tokoh-tokoh kita sebut dengan PKI. Baik, sebetulnya PKI itu adalah singkatan dari kata Partai Komunis Indonesia yang didirikan oleh Hans Nevlin. Siapa Hans Nevlin ini? Dia adalah komunis asal Belanda yang dia aktif dalam partai-partai komunis Belanda yang kemudian dia mendirikan Partai Komunis di Indonesia pada tahun 1921 atau 23 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi Partai Komunis Indonesia ini adalah sebuah partai politik yang sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Yang dia Partai Komunis Indonesia ini menganut paham komunisme sesuai dengan namanya, yaitu paham ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx. Apa ajarannya ini? Ajarannya ini adalah partai ini hendak menggantikan atau menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, seperti
berperan. Peran mereka itu peran Angkatan Darat itu lebih menonjol daripada peran Partai Komunis Indonesia ini. Apa aja peran Angkatan Darat ini? Mereka banyak melakukan keberhasilan negara seperti membebaskan Irian Jaya dari Portugal, kemudian dia juga menghentikan gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan para pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jadi Partai Komunis Indonesia ini seperti membuat perlawanan kepada Angkatan Senjata Darat ini, yang kemudian Angkatan Darat ini mengadu istilahnya kepada Soekarno yang pada saat itu adalah presiden, mengatakan bahwa negara kita ini tidak dalam keadaan stabil. Kemudian Soekarno memberi berita ini untuk dipeganglah istilahnya kepada Soeharto. Kenapa kepada Soeharto? Karena pada saat itu Soeharto adalah staf Angkatan Darat di Indonesia. Jadi Soeharto menerima tugas ini istilahnya memberantas Partai Komunis Indonesia ini pada tahun 1960. Kemudian dia akhirnya naik menjadi presiden selama 32 tahun. Kemudian sejarah dari Presiden Soeharto ini, ia mengundurkan diri karena desakan dari mahasiswa dan rakyat. Jadi hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan tentang Partai Komunis Indonesia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Refleksi bagi diri kita yang bisa kita ambil dari Partai Komunis Indonesia ini adalah kita wajib menjadi positifnya, kita wajib menjadi orang yang berani mempertahankan keyakinan kita, berpegang teguh terhadap kemauan kita, dan yang negatifnya kita tidak boleh egois. Ketika kita menjadi rakyat Indonesia, kita harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia sesuai dengan struktur pemerintahan dan jabatan di Indonesia. Hanya ini yang mungkin bisa dapat kami sampaikan.